Yang Pak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Karina Dinda Periban Pakpahan dengan NIM 251302120. Program studi S1 Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menganalisis regresi dan uji T. Di sini saya akan share screen. Yang dimana rumusan masalahnya yaitu seorang mahasiswa program studi pendidikan fisika akan melakukan penelitian di sebuah sekolah menengah atas di Kabupaten Humbang Hasundutan. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat motivasi belajar dengan hasil belajar matematika siswa. Sekolah yang menjadi lokasi penelitian adalah SMA Negeri 1 Polung dengan jumlah sampel sebanyak 30 siswa kelas 11 IPA 2. Dalam penelitian ini, mahasiswa ingin mengetahui apakah nilai ujian matematika siswa dapat diprediksi berdasarkan skor motivasi belajar yang dimiliki setiap siswa. Oleh karena itu, mahasiswa tersebut mengangkat judul penelitian yang dimana hubungan antara motivasi belajar terhadap nilai ujian matematika siswa kelas 11 IPA di SMA Negeri 1 Polung. Pada penelitian ini, skor motivasi belajar berperan sebagai variabel prediktor yang dimana X, nilai ujian matematika berperan sebagai variabel kriterium yaitu Y. Berikut adalah data penelitiannya yang dimana ada data skor motivasi belajar yaitu X sebagai berikut dan data nilai ujian matematika sebagai Y. Bisa dilihat juga dalam bentuk tabel yang saya buat. Yang pertama yaitu kita akan menguji melalui uji normalitas melalui SPSS, yang dimana hipotesisnya H0 signifikan lebih besar dari 0,05 data motivasi belajar terhadap nilai ujian matematika dari populasi akan berdistribusi normal. Dan HA di signifikansi lebih kecil dari 0,05 data belajar terhadap dari populasi tidak berdistribusi normal. Baik, saya akan menguji melalui SPSS. Di sini saya akan share screen. Di sini kita akan membuat datanya terlebih dahulu. Terus kita ke variabel view. Di sini kita bikin X dan di sini kita bikin Y. Di desimalnya kita bikin 0, ini opsional. Dan kita ke measure, kita buat scale. Kita kembali ke data view. Kita buka analyze, regression, ke descriptive studies, ke explore. Dua-duanya kita bikin ke dependent list. Klik plots. Kita klik normality plots with stance. Klik continue. Klik OK.
Saya akan stop share screen dulu. Di mana ini hasilnya bisa kita tarik kesimpulannya. Yang dimana berdasarkan uji normalitas data tersebut dengan menggunakan SPSS, maka diperoleh nilai signifikan dari motivasi belajar yaitu 0,200 serta nilai signifikan dari mulai ujinya yaitu 0,00, maka dapat kita ketahui bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yang mana H0 diterima dan data bersifat normal, yang artinya data tersebut berada dalam sebaran normal. Kemudian kita menguji melalui uji homokedasitas SPSS, di mana hipotesisnya H0 signifikan lebih besar dari 0,05, data motivasi belajar terhadap nilai ujian memenuhi asumsi homoskedasitas. Dan HA signifikan lebih kecil dari 0,05, data motivasi belajar terhadap nilai ujian tidak memenuhi asumsi homoskedastisitas. Baik, saya akan menguji melalui SPSS. Di sini kita sudah membuat nilainya. Kita ke variabel view. Kita juga udah bikin namanya X dan Y. Di desimal juga kita buat 0, itu opsional, dan measure-nya skill. Kita kembali ke data view. Kita klik analyze, klik regression, klik linear. Yang X kita ke independen, dan Y ke dependent. Klik save, klik underscore disease, klik oke. Lalu kita kembali ke data sebelumnya. Kita blok di residual 1. Kita blok residual semuanya. Klik transform, klik compute variable. Di sini kita bikin positif. Terus kita bikin rumusnya, di mana ABS underscore res. Buka kurung, res underscore 1. Tutup kurung. Kita klik OK. Terus kita ke data sebelumnya.
Kita blok semua yang data positif. Kita klik analyze, klik regression, klik linear. Yang Y kita pindahin ke sini dan kita masukin positifnya ke dependen. Lalu kita klik OK. Yang dimana ini hasilnya. Bisa kita tarik kesimpulannya. Di mana berdasarkan uji SPSS di atas, maka dapat diperoleh nilai signifikansi yaitu 0,065, yang dimana nilai tersebut lebih dari 0,05, maka dapat kita ketahui bahwa variabel sampel disiplin belajar terhadap ini kesalahan. Harusnya ini motivasi belajar terhadap nilai ujian siswa memenuhi asumsi komersialitas. Ini seharusnya motivasi motivasi belajar. Lalunya dapat kita tarik kesimpulan berdasarkan uji SPSS di atas, maka dapat diperoleh nilai signifikansi yaitu 0,065, yang dimana nilai tersebut lebih dari 0,05, maka dapat kita ketahui bahwa variabel sampel motivasi belajar terhadap nilai ujian siswa memenuhi asumsi homoskedastisitas. Selanjutnya kita uji regresi SPSS. Kita buat hipotesisnya yang dimana H0 signifikan lebih besar dari 0,5, motivasi belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian matematika. Dan HA signifikansi lebih kecil dari 0,05, motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian matematika. Baik, kita langsung menguji melalui SPSS. Kita salin dulu datanya. Saya akan share screen. Kita masukin datanya. Kita ke variabel view. Di sini kita bikin X. Dan di sini kita bikin Y. Untuk desimalnya kita bikin 0, opsional. Measure-nya kita bikin scale.
Kita ke di data view, klik analyze, klik regression, klik linear, klik ini X ke dependen, Y ke independen. Kita pilih plot, statis, continue, klik OK. Stop screen, share screen. Dan ini hasilnya. Dari sini kita bisa tarik kesimpulannya. Yang dimana berdasarkan uji SPSS di atas, kita dapat peroleh nilai signifikan yaitu 0,072 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi belajar terhadap nilai ujian matematika siswa. Selanjutnya, saya akan mengalih uji T, yang dimana rumusan masalahnya yaitu seorang peneliti dari sebuah perguruan tinggi sedang melaksanakan penelitian di SMA Negeri 2 Balige. Penelitian tersebut difokuskan pada siswa kelas 10 IPA 3 yang berjumlah 30 orang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah penggunaan media pembelajaran dibandingkan dengan metode pembelajaran menggunakan papan tulis pada mata pelajaran biologi. Efektifan kedua metode pembelajaran tersebut diukur melalui siswa setelah proses pembelajaran selesai, yang dimana data nilai ujiannya yaitu kelompok media simulasi sebagai berikut dan kelompok metode papan tulis sebagai berikut, di mana hipotesis penelitian H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang menggunakan media pembelajaran berbasis simulasi dengan siswa yang menggunakan metode papan tulis pada mata pelajaran biologi kelas 10. Harusnya ini kelas 10. Kelas 10 IPA 2 di SMA Negeri 2 Balige. HA terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara penggunaan media pembelajaran berbasis video interaktif dengan presenter. Yang ini harusnya ini siswa menggunakan media pembelajaran berbasis simulasi dengan siswa yang menggunakan metode papan tulis terhadap hasil mata pelajaran biologi siswa kelas 10 IPA 2 di SMA Negeri 2 Balige. Dan ini ada tabelnya yang dimana kelompok media simulasi datanya sebagai berikut dan kelompok metode papan tulis ini sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan menguji melalui uji normalitasnya melalui SPSS.
Kita salin dulu datanya. Saya akan share screen ulang. Kita masukin datanya. Kita ke variable view. Di sini saya bikin simulasi. Dan di sini papan tulis. Di mana desimalnya ini kita bikinnya. Hmm. Saya bikin ini scale. Dan di sini juga kita bikin scale. Kita ke data view. Kita ke analyze. Descriptive status. Klik explore. Simulasi ke independen. Dan papan tulis independen juga. Di praktis. Saya tulis plots. Kita klik normality stage. Klik continue. Klik OK. Stop share screen. Mana ini adalah hasilnya. Bisa kita tarik kesimpulannya. Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel test of normality dapat disimpulkan bahwa data variabel X dan Y berdistribusi secara normal. Hal ini dibuktikan melalui nilai signifikansi yang menunjukkan angka 0,854 untuk variabel X dan 0,765 untuk variabel Y. Karena seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari taraf signifikansi standar 0,05, maka asumsi normalitas dalam penelitian ini telah terpenuhi atau data sudah berdistribusi normal. Selanjutnya kita menguji homogenitas SPSS, yang dimana hipotesisnya
H0 signifikan lebih besar dari 0,05. Data media pembelajaran berbasis simulasi dan menggunakan metode papan tulis berasal dari populasi yang homogen. Dan HA signifikansi lebih kecil dari 0,05. Data media pembelajaran berbasis simulasi dan menggunakan metode papan tulis tidak berasal dari populasi yang tidak homogen. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Sebentar. Kita salin datanya dulu. Kita share screen. Kita buka aplikasi SPSS. Data 1 sampai 30. Terus selanjutnya kita salin datanya berikutnya. Dari 31 sampai 60. Di sini kita bikin angka 1 sampai 30. Dan 31 sampai 60 kita bikin 2. Kita ke variabel view. Dan kita bikin data. Dan di sini kita bikin kode. Untuk desimalnya opsional. Kita klik menyusunnya di sini scale dan di sini nominal. Pada balis kita klik
Kita klik satu, kita bikin labelnya data dan klik add. Kita klik, kita bikin kode, kita klik add. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu ke data view, kita klik analyze, klik confirming, kita klik one ANOVA, data ke dependent list, dan kode ke factor. Kita klik option, kita klik homogeneity on variance test. Kita klik continue, kita klik OK. Dan ini hasilnya. Dari sini kita bisa tarik kesimpulannya. Di mana berdasarkan hasil output SPSS diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,047 karena nilai signifikansi 0,047 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varians dari kelompok data tersebut sama dengan uji manual yaitu bersifat homogen. Selanjutnya kita menguji uji SPSS. Kita salin datanya dulu. Kita ke SPSS. Kita masukin datanya. Kita salin lagi datanya. Kita kembali ke SPSS. Kita ke sini. Kita ke variabel view. Ini kita bikin
X, dan ini untuk desimalnya kita klik 0, opsional. Kita ke data view, kita ke analyze, kita ke confirming parent sample test, kita masukkan keduanya ke sini, klik OK. Dan ini hasilnya. Dari sini kita bisa tarik kesimpulannya. Berdasarkan hasil output SPSS yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara menggunakan media pembelajaran berbasis simulasi dengan siswa yang menggunakan metode papan tulis. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai signifikan sebesar 0,00 yang jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga hipotesis H0 ditolak sama dan HA diterima seperti pada analisis manual. Dilihat dari perbandingan nilai rata-rata, menggunakan media simulasi menunjukkan 0,40 dibandingkan menggunakan metode papan tulis dengan skor rata-rata 68,10. Dengan demikian, adanya pengaruh media pembelajaran berbasis simulasi dan metode papan tulis di kelas 10 IPA 3 di SMA Negeri 2 Balige. Sekian yang saya dapat paparkan. Saya tutup dengan param Santi. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.